2022 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka pada tanggal 29 Agustus 2022 dilakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepada pengunjung sidang kiranya diharapkan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi para pengunjung sidang. Hari ini Senin 25 Agustus 2022 kita akan melaksanakan sidang dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Irjen Pol Adi Rizaldi. Namun sebelum kita mulai, berdasarkan pasal 218 dan pasal 219 KUHP, kami harapkan untuk tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Dan untuk yang membawa ponsel, untuk tidak mengaktifkan nada dering ponselnya, serta yang membawa barang berbahaya agar dititipkan ke petugas sidang. Bagi yang ingin merokok, silahkan untuk berada di luar ruang sidang. Juga untuk perjalanan sidang dengan hikmat, kami majelis hakim menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi para awak media yang sempat hadir, kami perbolehkan untuk mengambil gambar, namun mohon untuk tidak menyalakan lampu cahaya kameranya. Panitera siap? Bagaimana saudara penuntut umum? Siap? Siap, ya. Saudara penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana dengan nomor perkara 378 garing PID garing 2022 garing PN Jakarta Selatan menurut acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Irjen Pol Adi Rizaldi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum sudah siap menghadapkan terdakwa ke dalam ruang persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Jadi berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, silakan untuk menghadapkan terdakwa dalam keadaan bebas ke ruang persidangan. Petugas diharapkan untuk menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa Yang Mulia. Bisa sebutkan identitas saudara? Perkenalkan, nama saya Irjen Pol Adi Rizaldi. Umur saya 41 tahun. Tempat tanggal lahir saya Singkawang 24 Mei 1984. Saya agama Islam dan saya keluarga negara Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai wira swasta, sebagai polisi Yang Mulia, maksudnya abdi negara. Oke, baik, identitas saudara sudah sesuai dengan surat dakwaan. Jadi dalam sidang ini saudara akan kami panggil sebagai terdakwa. Apakah terdakwa memiliki hubungan darah, keluarga atau semenda dengan kami majelis hakim? Tidak ada Yang Mulia. Dari penuntut umum dan panitera? Tidak ada Yang Mulia. Perkara terdakwa telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diadili menurut acara pemeriksaan biasa. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Dalam persidangan ini saudara berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum dari saudara? Benar Yang Mulia. Penasihat hukum, silakan tunjukkan kartu advokat, surat kuasa dan berita acara sumpahnya. Untuk penuntut umum dan terdakwa silakan maju ke depan. Untuk panitera tolong kita tangan dasarnya. Ekspedisi. Ya, silakan. Oke, baik saudara terdakwa, jadi
agenda sidang hari ini adalah pembacaan dan bawaan penuntut umum. Kami ingatkan agar saudara menyimak dengan baik apa yang dibacakan penuntut umum karena ini menyangkut kepentingan saudara. Mengerti? Mengerti yang mulia. Penuntut umum, dakwaannya sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Sudah memberikan salinannya pada terdakwa? Sudah. Oke. Untuk terdakwa salinannya sudah diterima? Sudah yang mulia, saya telah memberikan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Silakan penuntut umum bacakan surat dakwaannya. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Izin membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDM garis 96 garing 2022 garing Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan identitas terdakwa nama lengkap Irjen Pol Adi Rezaldi, tempat lahir di Kota Baru, umur 49 tahun, lahir 19 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Bertempat tinggal di Jalan Siguling nomor 17 RT 7 RW 2 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan daerah Ibu Kota Jakarta. Agama Islam dengan pekerjaan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Penahanan terdakwa ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta oleh penyidik Polres Metro dari tanggal 22 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022. Di penuntut umum dari tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 dan pengadilan negeri dari tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022. Dengan dakwaan primer bahwa terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi pada tanggal 8 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat tinggal di Jalan Duren 3 Raya nomor 51 RT 8 RW 6 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan daerah Ibu Kota Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan atau barang siapa yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.00 terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi mendatangi rumah dinasnya di Jalan Duren 3 nomor 51 RT 8 RW 6 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan daerah Ibu Kota Jakarta dan setibanya terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi di sana mendapati telah berlumuran darah korban Brigadir Dwi Ramadana di teras rumah yang disaksikan saksi berada Ananda Agung dan saksi Dini Ibtihani. Bahwa melihat kejadian tersebut, terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi bertanya kepada saksi berada Ananda Agung terkait penyebab berlumuran darahnya dari korban. Saksi berada Ananda Agung menjawab bahwa baru saja sebelum Bapak datang saya menembak Dwi karena Ibu Dini berteriak minta tolong. Posisi saya dari arah dapur berlari keluar menuju teras. Ketika saya bertanya ada apa, Ibu Dini berkata bahwa Dwi mencoba memperkosa Ibu Dini. Setelah itu saya langsung mengambil pistol yang saya bawa untuk menembak Dwi ke bagian kepala 1 kali lalu menembak bagian badan 2 kali. Bahwa terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi setelah menembak tersebut menyuruh saksi berada Ananda Agung dan saksi Dini Ibtihani untuk mengatakan bahwa penyidik jika melakukan berita acara pemeriksaan kepada mereka bahwa kematian dari Brigadir Dwi Ramadana yang berada di rumah dinas terdakwa di Jalan Duren 3 Raya dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa pada 8 Juli 2022 pukul 17.20 Irjen Pol Adi Rezaldi menghubungi Brigjen Alim Anwar melalui telepon dengan mengatakan di rumah dinas saya Agung habis tembak Dwi karena Dwi mencoba untuk memperkosa istri saya. Tolong diurus Agung biar dia lolos. Bahwa pada 8 Juli 2022 di pukul 17.45 Brigjen Alim Anwar yang merupakan Karo Paminal di Propam Polri tiba di Jalan Duren 3 Raya nomor 51 bersama dengan Brigjen Miftahul Rizky yang merupakan Karopropos di Propam Polri untuk bertemu dengan terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi dan mendapati Brigadir Dwi Ramadana. Di lokasi tersebut juga telah ramai dikerumuni oleh warga sehingga saksi dari Brigjen Alim Anwar memberitahukan kepada terdakwa untuk melapor terlebih dahulu ke Polres Jakarta Selatan dan berjanji kepada terdakwa bahwa saksi Brigjen Alim Anwar dan saksi Brigjen Miftahul Rizky akan mengurus kasus saksi dari berada Ananda Agung agar tidak ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa pada tanggal 9 Juli pukul 13.00
Saksi Brigjen Alif Anwar dan Saksi Brigjen Paul Rizky serta terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi tiba di Jalan Duren Tiga Raya nomor 51 RT 8 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan untuk menunggu berdatangnya penyidik Polres Jakarta Selatan dengan melakukan rekonstruksi. Namun sebelum tiba, para penyidik Polres Jakarta Selatan memerintahkan kepada Saksi Brigjen Alif Anwar dan Saksi Paul Rizky untuk menuju pos satpam yang berada tepat di depan rumah dinas untuk mengambil harddisk CCTV yang berada di pos satpam perumahan. Bahwa Saksi Brigjen Alif Anwar dan Saksi Brigjen Paul Rizky tiba di pos satpam dan bertemu dengan Saksi Sulaiman yang merupakan satpam dari perumahan komplek Polri tersebut, yang menyebutkan bahwasannya akan menyita harddisk CCTV untuk kepentingan penyidikan, namun mereka tidak memperlihatkan surat perintah dari penyidikan. Bahwa harddisk yang diambil oleh Brigjen Alif Anwar dan Saksi Brigjen Paul Rizky yaitu ada satu buah harddisk merek Seagate Skywalk, harddisk CCTV 2 TB SATA dengan nomor seri ST1287986 dengan satu buah harddisk merek Seagate Skywalk harddisk CCTV 2 TB SATA dengan nomor seri ST1287812. Bahwa setelah mengambil harddisk tersebut, Saksi Brigjen Anwar dan Paul Rizky memberikan harddisk lain kepada dan memerintahkan untuk Saksi Sulaiman yang merupakan satpam dari perumahan tersebut untuk memasang kembali harddisk yang tersebut ke dalam tempat harddisk CCTV perumahan. Karena menyuruhnya anggota kepolisian, Saksi Sulaiman menuruti saja permintaan dari kedua saksi tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi, penyidik Polres Jakarta Selatan menjadi sulit untuk mengungkapkan tindak pidana yang dilakukan oleh Brada Ananda Agung terhadap Brigadir Muhdi Ramadhani. Perbuatan terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 221 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidernya bahwa terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi pada tanggal 8 Juli 2022 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Duren Tiga Raya nomor 1 RT 8 RW 6 dan selanjutnya telah dibacakan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.00 terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi mendatangi rumah dinasnya di Jalan Duren Tiga Raya nomor 51 RT 8 RW 6 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan setibanya terdakwa Irjen Pol di sana mendapati telah berlumuran darahnya korban dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa mulai kejadian tersebut Irjen Pol Adi Rezaldi bertanya kepada saksi dan Ananda Agung tentang penyebab berlumuran darah tersebut. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi setelah mendengar hal tersebut menyuruh saksi Brada Ananda Agung dan saksi Dini Iftihandi untuk mengatakan kepada penyidik jika dilakukan berita acara pemeriksaan kepada mereka, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.20 terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi menghubungi Brigjen Alif Anwar melalui telepon dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa pada 8 Juli 2022 pukul 17.45 Saksi Brigjen Alif Anwar yang merupakan Karopaminal Propam Polri tiba di Jalan Duren Tiga Raya nomor 51 RT 8 RW 6 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan daerah khusus ibu kota Jakarta bersama Brigjen Rizky yang merupakan Karopropos di Propam Polri untuk bertemu terdakwa dan mendapati Brigadir Muhdi Ramadhani. Di lokasi tersebut juga telah ramai dikerumuni oleh warga dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa pada tanggal 9 Juli pukul 13.00 Brigjen Alif Anwar dan Saksi Brigjen Paul Rizky serta terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi tiba di Jalan Duren Tiga Raya untuk menunggu datangnya penyidik Polres Jakarta Selatan untuk melakukan rekonstruksi. Namun sebelum tiba, penyidik Polres Jakarta Selatan terdakwa memerintahkan saksi dan untuk menuju ke pos satpam yang berada tepat di depan rumah dinas terdakwa untuk mengambil harddisk CCTV dari pos satpam perumahan. Bahwa saksi Brigjen Alif Anwar dan saksi Brigjen Paul Rizky tiba di pos satpam yang bertemu dengan saksi Sulaiman yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa harddisk yang diambil Brigjen Alif Anwar dan saksi Brigjen Paul Rizky dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa setelah mengambil harddisk tersebut, saksi Brigjen Alif Anwar dan saksi Brigjen Paul Rizky memberikan harddisk lain yang memerintahkan saksi Sulaiman yang merupakan satpam dari perumahan komplek Polri tersebut untuk memasang kembali harddisk yang dikasih dari saksi Brigjen Alif Anwar dan saksi Paul Rizky. Bahwa harddisk yang diberikan oleh saksi Brigjen Alif Anwar dan saksi Brigjen Paul Rizky dan diperintahkan untuk dipasang kembali adalah satu buah harddisk merek WD Purple 2 TB harddisk CCTV dengan nomor seri WD 2098 PURZ dan satu buah harddisk merek WD Purple 2 TB harddisk CCTV dengan nomor seri WD 3921 PURZ. Bahwa harddisk yang diambil oleh saksi Brigjen
Miftahul Rizky dan Maulana Anwar atas perintah dari terdakwa Irjen Pol Ade Rezaldi disembunyikan oleh Brigjen Maulana Anwar di ruang kerjanya di Karo Paminal di Provokasi di gedung utama lantai 2 Jalan Trunojoyo nomor 3 Jakarta Selatan, bahwa pukul 16.00 atas perintah terdakwa Irjen Pol Ade Rezaldi, saksi Brigjen Maulana Anwar dan melarang saksi Alifah Diah Makfiro dan keluarganya untuk melihat keadaan jenazah dari Brigadir Nuh Dwi Ramadana, bahwa akibat dari perubahan terdakwa Irjen Pol Ade tersebut, penyidik Polres Jakarta Selatan menjadi sulit untuk mengungkapkan tindak pidana yang dilakukan oleh Peradilan Ananda Agung terhadap Brigadir Nuh Dwi Ramadana. Perbuatan terdakwa Irjen Pol Ade Rezaldi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jakarta Selatan 19 Agustus 2022, kami para jaksa penuntut umum. Sekian dakwaannya yang mulia. Terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan. Menurut yang mulia. Terhadap dakwaan itu saudara juga berhak mengajukan keberatan. Apakah saudara ingin mengajukan keberatan? Saya telah menyerahkan sepenuhnya kepada penuntut hukum saya yang mulia. Penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ingin mengajukan keberatan atas dakwaan ini? Ada yang mulia. Nota keberatannya apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Oke, silahkan bacakan. Ya. Jadi, izin yang mulia, terima kasih. Nota keberatan identitas terdakwa dalam persidangan ini yang mulia telah dihadapkan seorang selaku klien kami yang bernama Irjen Pol Ade Rezaldi, tempat tanggal lahir baru, umur tanggal lahir 41 tahun 19 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Seluring nomor 17 RT 7 RW 2 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Agama Islam, pekerjaan Wakasat Reskrim Polres Metro, pendidikan sekolah staf dan pemimpinan Diklat Polri. Terdakwa dalam status tahanan rutan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan. Adapun alasan-alasan keberatan dalam hal ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa Irjen Pol Ade Rezaldi berkeyakinan Majelis Hakim yang mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan objektif eksepsi yang telah kami ajukan. Kami tidak ada kecewa apabila penuntut umum dalam perkara ini memanfaatkan eksepsi kami untuk mengatur strategi yang lebih baik guna menggagalkan surat dakwaannya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena kami berprinsip suatu peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah dijunjung dengan upaya dan optimal dari seluruh unsur penegak hukum di dalamnya. Setelah mempelajari dan mendengar seksama surat dakwaan penuntut umum sesuai dengan proses beracara dalam hukum acara pidana, maka tibalah saatnya kami penasihat hukum untuk menyampaikan nota keberatan yang merupakan hak bagi terdakwa dan untuk mengajukan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal ini atau mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatannya tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Mengajukan eksepsi yang telah kami buat selama ini akan mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melakukan fungsional pekerjaannya selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun dan nota keberatan kami setidak-tidaknya ada dua alasan keberatan kami terhadap surat dakwaan penuntut umum. Antaranya yang pertama adalah keberatan bahwa surat dakwaan tidak cermat, tidak ikhlas dan juga tidak lengkap atau disebut opsional. Yang kedua adalah keberatan kedua yang bahwa penuntut umum telah salah menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara ini. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kami menemukan ketidakjelasan antara fakta-fakta yang telah dilakukan di dalam surat dakwaan, sehingga timbullah pernyataan yang sanggahan-sanggahannya yang dalam lazimnya diberikan dalam diturannya karena banyaknya kekurangan-kekurangan dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penjelasan keberatan kami terhadap surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut. Yang pertama, keberatan pertama adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan juga tidak lengkap. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun yang kedua bahwa
yang Adapun yang kedua adalah surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan juga tidak lengkap. Pada keberatan kedua ini, kami penasihat hukum terdakwa melihat dakwaan penuntut umum sebagai dakwaan yang setengah hati dan tidak paksaan atau penyusunannya. Saudara penuntut umum sangat tidak lengkap dalam mengurangi surat dakwaan dalam hal mengurangi detik yang manakah yang dianggap dilakukan oleh dakwaan dalam unsur pasal yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya. Hal sebagai berikut dilihat pada yang pertama, surat dakwaan penuntut umum disusun dengan menggunakan dua pasal yang disusun secara subsidiaritas, yaitu pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal ini menunjukkan keraguan-raguan penuntut umum dalam menyusun dakwaan dengan mencantumkan dua pasal yang disusun secara subsidiaritas. Hal ini membuat surat dakwaan ini seolah-olah disusun dengan cara yang sangat dipaksakan dan untuk menjerat terdakwa. Adapun yang kedua, selain itu surat dakwaan pada halaman kelima pada paragraf pertama yang berisi uraian penuntut umum tentang anggapan delik yang diajukan oleh terdakwa sebagai berikut: dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa yang pertolongannya kepadanya untuk menghindari penyidikan atau menahan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus untuk semata waktu di menjalankan jabatan kepolisian. Selanjutnya pada halaman paragraf 1 selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun keberatan kedua, penuntut umum telah salah menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara ini. Berkaitan dengan kewenangan mengadili, Muhammad Yahya berhak menjelaskan bahwa pengadilan negeri yang di dalamnya daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketentuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terhadap tersebut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun hal ini yang membuat kami dari penasihat hukum bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena salah dan keliru dalam menentukan pengadilan mana yang harus berwenang mengadili perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara penangkapan dari pihak kepolisian, ditentukan bahwa terdakwa ditemukan di jalan Walek Elok 8 Blok B Blok R8 nomor 1 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Banjaran, Jakarta Utara yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun bab kedua, kesimpulan dan penegasan sikap. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan uraian-uraian tersebut yang telah disebutkan di atas, pada akhirnya kami berkesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penuntut umum telah lalai dalam menyusun surat dakwaan dikarenakan dalam surat dakwaan tidak cermat dan juga tidak jelas serta tidak lengkap. Yang kedua, bahwa dalam dakwaan saudara penuntut umum salah dan keliru dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Adapun bab ketiga, permohonan kepada majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami menyampaikan permohonan ini. Izinkanlah kami menyampaikan salah satu terjemahan dalam kitab Al-Quranul Karim, Quran Surah An-Nisa ayat 135 sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar menegak keadilan. Jadilah saksi karena Allah, biarpun berhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan atau kata-kata yang enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang engkau kerjakan. Ayat tersebut bukan hanya mengandung ajaran yang relevan dengan hukum materi kita, yaitu tentang penegakan hukum tanpa pandang bulu. Adapun yang selanjutnya, jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samudranya. Jika samudra etikanya kering, kapal hukum tak akan berlayar capai pada pulau keadilan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, pada akhirnya kami memiliki kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menyusun surat dakwaan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Yang kedua, bahwa penuntut umum telah salah dan keliru menentukan pengadilan mana yang harus berwenang mengadili perkara ini dan harus dinyatakan batal demi hukum. Karena itu, segala kerendahan hati kami mohon kepada majelis hakim yang mulia, kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.
Yang pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan nota keberatan tim penasihat hukum untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 96/2022 KN Jakarta Selatan Batan demi hukum. Yang ketiga, memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanannya. Yang keempat, mengembalikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya dalam keadaan semula. Yang kelima, membebankan seluruh biaya perkara ini kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mulia memiliki pertimbangan hukum yang lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan. Semoga majelis hakim yang mulia dapat berpandangan dari sudut pandang yang lebih objektif sehingga dapat mempertanggungjawabkan putusan tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan ilmu pengetahuan. Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022. Hormat kami, tim penasihat umum Irjen Pol Adi Rizaldi Ferdi Hasan Aswin SHMH menandatangani, Iqbal Maulana Akbar menandatangani, Nur Hadi Jawa Yuni Esa menandatangani, Tira menandatangani. Sekian dan terima kasih. Untuk penuntut umum, apakah ada tanggapan dan nota keberatan penasihat hukum? Kami rasa tidak ada lagi yang mulia, karena kami sudah menyatakan dengan jelas surat dakwaan dari kami. Ada kemungkinan yang mulia, adanya penasihat hukum sendiri yang tidak mengerti dan paham isi dari surat dakwaan kami. Oke, cukup ya, karena penuntut umum tidak mengajukan tanggapan dan penasihat hukum tetap ada nota keberatannya, maka kami majelis hakim akan bermusyawarah dalam hal menentukan putusan selah, sehingga sidang perlu ditunda. Oke. Kami akan tunda sidang hingga 7 hari ke depan. Bagaimana Panitra? Apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Untuk penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada agenda 7 hari ke depan? Tidak ada. Bagaimana penuntut umum? Tidak ada. Ya, kalau bagaimana untuk penuntut umum dan penasihat hukum? Bisa 7 hari ke depan? Bisa yang mulia. Kami siap yang mulia, tapi sebelum itu kami selaku penasihat hukum sebagai terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengalihkan status tahanan terdakwa dari tahanan negara ke tahanan kota. Ini dikarenakan klien kami mengalami riwayat penyakit jantung yang menyebabkan terdakwa harus melakukan pemeriksaan secara rutin yang mulia. Oke, kalau begitu silahkan kepada penasihat hukum untuk mengajukan surat permohonannya ke depan. Untuk penuntut umum dan terdakwa silahkan juga ke depan. Nah, silahkan kembali. Jadi saudara penasihat hukum, untuk jawaban dari permohonan akan kami sampaikan di sidang selanjutnya. Baik, sidang kita akan tunda 7 hari ke depan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dengan agenda pembacaan putusan selah. Dengan ini kami majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan dihadapkan kembali pada sidang selanjutnya. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Mulai. Kepada pengunjung sidang kiranya diharapkan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Oke, sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor
Spek perkara 378 garing PID.B garing 2022 garing PN Jakarta Selatan. Menurut acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk umum silakan panggil saudara terdakwa ke depan. Petugas diharapkan untuk menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Oke, baik. Sesuai penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun sebelum itu, untuk jawaban dari permohonan penasihat hukum terdakwa, kami majelis hakim telah meneliti sebelumnya untuk lapas tempat penahanan dari saudara terdakwa telah memadai dari segi fasilitas kesehatan. Maka dari itu, saudara terdakwa dalam hal ini status tahanannya tetap pada status tahanan sebelumnya. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Dan kami ingatkan kepada terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengar pada putusan yang dibacakan persidangan hari ini. Putusan selah dengan nomor registrasi 378 garing pidana titik B garing 2022 garing PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dengan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan selah kepada terdakwa nama lengkap Irjen Pol Adi Rezaldi. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari Bilang Lau berkantor Percaya Asia di Jalan Triangka Raya BJ 26 Kelurahan Rawabetu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten. Berdasarkan surat khusus tanggal 15 Juli tahun 2022 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum tanggal 19 Agustus 2022 sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan pada hari Senin 27 Agustus 2022 sebagai berikut, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan ke persidangan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan alasan: 1. Dakwaan tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan di persidangan atas surat dakwaan penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Keberatan pertama atas surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa terhadap keberatan pertama atas surat dakwaan batal demi hukum, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai kondisi di mana surat dakwaan penuntut umum disusun dengan menggunakan dua pasal yang tersusun secara subsidiaritas dan kondisi di mana penuntut umum ragu untuk menentukan delik yang dianggap oleh penuntut umum tidak cermat melakukan analisa terhadap delik yang mencantumkan semua delik terhadap pasal 221 ayat 1 ke 1 KUH pidana dalam pasal maupun pasal 221 ayat 1 ke 2 KUH pidana adalah kewenangan penuntut umum dalam penyusun dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUH. Adapun terkait dalam penjelasan untuk menentukan pasal mana yang mana atau unsur mana yang terbukti
bukan lagi kewenangan penuntut umum, namun berada pada kewenangan majelis hakim. Menimbang bahwa dalam keberatan pertama, penasihat hukum juga mendalilkan bahwa penuntut umum dalam dakwaannya tidak jelas menguraikan di mana sebenarnya lokus delicti. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum sering menggunakan kalimat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termaksud di daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Menimbang bahwa mengenai penguraian waktu dan tempat kejadian tindak pidana tidak dipersyaratkan untuk disebut secara tunggal dan pasti. Hal ini telah diinsafi oleh pembuat undang-undang, oleh karena itu dasarnya tidak mungkin menyebut tempat waktu itu secara persis dan akurat. Bahwa terkadang hampir-hampir imposibilitas apabila dipandang secara sempit dan pasti dapat melumpuhkan proses penegakan hukum melalui peradilan pidana. Menimbang bahwa terjadinya terkait dengan lokus delicti, majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum telah menguraikan lokus delicti dengan jelas, cermat, dan lengkap, yaitu di Jalan Duren 3 Raya nomor 51 RT 8 RW 16, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Pos Satpam Perumahan Polri Duren 3 di gedung utama, lantai 2 Jalan Trunojoyo nomor 3 Jakarta Selatan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Oleh karena itu, eksepsi terdakwa tersebut di atas haruslah ditolak. 2. Keberatan kedua, penuntut umum telah salah menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara ini. Menimbang bahwa tersebut keberatan kedua tentang kewenangan mengadili, penasihat hukum mendalilkan bahwa bukanlah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dalam perkara ini. Padahal berdasarkan uraian di atas, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang. Sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 84 ayat 2 KUHP, karena menurut penasihat hukum, terdakwa menilai untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara hanya berdasarkan di mana terdakwa ditemukan, yaitu di Jalan Bali RW 8 nomor 1, Kelurahan Kapuk Maura, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Selatan. Terkait hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penasihat hukum terdakwa keliru dalam menafsirkan pasal 84 ayat 2 KUHP, sehingga dalam penilaian pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara itu tidak hanya diukur berdasarkan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara di mana terdakwa itu ditemukan. Selain itu, berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP yang mensyaratkan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, eksepsi terdakwa tersebut haruslah ditolak. Baik, saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang telah kami bacakan. Saya mengerti yang mulia. Terhadap putusan ini, saudara juga berhak untuk mengajukan perlawanan. Saudara ingin mengajukan perlawanan? Semuanya telah saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum ingin mengajukan perlawanan? Tidak, yang mulia. Oke, karena penasihat hukum tidak mengajukan perlawanan, maka kita lanjutkan ke agenda sidang pembuktian. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan alat bukti yang kami sediakan yang mulia. Untuk panitera, apakah ada sidang? Bagaimana penasihat hukum bisa 7 hari ke depan? Bisa yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan pada hari Senin tanggal 20
tanggal 12 September 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Dengan ini kami majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan dihadapkan kembali pada sidang selanjutnya. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Kepada pengunjung sidang kiranya diharapkan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Oke, sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor rek perkara 378-B/B/2022 Jakarta Selatan menurut acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke depan. Petugas, ya. Terdakwa, apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Oke, baik. Sesuai penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Dokter. Apa saja alat bukti yang saudara hadirkan? Hari ini saya menghadirkan 3 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Apa kapasitas alat bukti yang akan saudara hadirkan? Saksi pertama kami adalah Brigjen Luar selaku mantan bawahan terdakwa sewaktu terdakwa menjadi kadif Propam Polri. Yang kedua, saksi Brada Ananda Agung selaku pelaku penembakan terhadap Brigadir Murdi Ramadana. Keduanya merupakan terdakwa dalam persidangan lain yang berkaitan dengan perkara terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi. Yang ketiga, saksi Sulaiman selaku Satpam Kompleks Perumahan Dinas Polri yang mulia. Penasihat hukum, apakah keberatan dari yang disampaikan? Keberatan majelis hakim yang mulia. Setelah mencermati dakwaan dari penuntut umum, ternyata saksi yang dihadirkan pada persidangan ini adalah terdakwa di persidangan lain dengan perkara yang sama, hanya saja surat dakwaannya yang berbeda. Bukankah ini yang dimaksud dengan saksi mahkota? Sedangkan saksi mahkota bertentangan dengan KUHP, yang dimana KUHP sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mohon maaf majelis hakim yang mulia. Yang benar, tidak ada sama sekali aturan secara detail mengenai saksi mahkota dalam KUHP. Tetapi kami mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1986 K/PIB/1949 yang disahkan pada tanggal 2 Maret 1990. Mohon maaf yang mulia, jika kita semua sepakat melaksanakan persidangan ini dengan kerangka kerja yang ideal, maka akan mengacu pada KUHP dan secara tidak langsung penuntut umum sudah tidak konsisten dengan amanat dari KUHP yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Oke, cukup. Kami majelis hakim merasa sudah cukup perdebatan dan setelah kami cermati, bagi penasihat hukum memang benar amanat dari KUHP di pasal 168 tidak dibenarkan dihadirkannya saksi mahkota. Akan tetapi setelah mencermati pasal selanjutnya di pasal 169, penuntut umum bisa menghadirkan saksi tersebut apabila saksi yang dipanggilnya telah menyetujui terlebih dahulu. Saudara mengerti? Mengerti ya, mulia. Alright. Untuk penuntut umum silakan hadirkan saksi ke persidangan secara bersamaan dan ingatkan kepada mereka untuk tidak bercakap-cakap dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik yang mulia. Terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saksi Brigjen Nur Anwar, Brig Brahda Ananda Agung dan Sulaiman silakan memasuki ruang persidangan.
Baik para saksi, karena para saksi sudah disebutkan dalam berkas perkaranya, identitasnya kita cocokkan sesuai berkas perkaranya ya. Saksi atas nama Brigjen Nur Ali Anwar. Saya yang mulia. Silakan sebutkan identitasnya. Brigjen Nur Ali Anwar, lahir di Pontianak 19 Januari 1995, yang mulia. Alamat Jalan. Saksi atas nama Brigjen Nur Ali Anwar. Saya yang mulia. Silakan sebutkan identitasnya. Brigjen Nur Ali Anwar, lahir di Pontianak 19 Januari 1995, yang mulia. Alamat Jalan Nama 1 Komplek Perumahan nomor X3, yang mulia. Saksi atas nama Keberadaan Anda Agung. Saya yang mulia. Silakan sebutkan identitasnya. Nama saya Pada Nanda Agung, lahir 7 Maret 2006, Jalan Pramuka. Saksi atas nama Sulaiman. Baik, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Sulaiman, lahir tahun 2007, tempat tinggal di Selatan 2. Oke, sebelumnya kepada para saksi, apakah para saksi bersedia untuk disumpah dan diminta keterangannya pada sidang hari ini? Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah, keluarga, atau semenda dengan kami majelis hakim, panitera dan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi kenal dengan saudara terdakwa? Karena seluruh saksi telah sesuai dengan identitasnya di dalam berkas perkara dan kami lihat seluruh saksi yang hadir memeluk agama yang sama, maka akan dilakukan penyumpahan secara bersamaan. Untuk saksi silakan mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya, dan tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun. Jika saya berdusta, maka saya akan bersedia menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Oke, karena seluruh saksi yang hadir telah disumpah, kami ingatkan bahwa saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara saksi tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, maka akan dikenakan pidana dengan ancaman pidana selama-lamanya 9 tahun. Saudara mengerti? Yang Mulia. Oke, baik saudara penuntut umum, kita akan memeriksa keterangan saksi satu persatu. Silahkan yang mana yang akan kita ambil keterangannya terlebih dahulu. Untuk saksi yang akan kita ambil keterangannya terlebih dahulu adalah saksi atas nama Brigjen Nur Ali Anwar, yang mulia. Oke, karena saksi Brigjen Nur Ali Anwar yang kita ambil keterangan terlebih dahulu, maka saksi yang lain silahkan mengambil tempat yang telah kami sediakan. Untuk petugas silahkan tolong dibantu. Oke, selamat pagi saudara saksi. Sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Sehat, Yang Mulia. Oke, langsung saja dari majelis hakim apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Saudara saksi pernahkah dihubungi oleh terdakwa? Pernah, Yang Mulia. Saya terakhir kali dihubungi oleh terdakwa dan diminta untuk membantu Keberadaan Anda Agung atas kasus kematian Brigadir Muhammad Ramadhana. Kapan terdakwa menghubungi saudara? Terdakwa menghubungi saya pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 6:30 malam. Terdakwa menelpon saya dan mengabarkan bahwa Keberadaan Anda Agung telah menembak Brigadir Muhammad Ramadhana karena telah mencoba memperkosa Ibu Bi Iftihani yang merupakan istri dari terdakwa, dan terdakwa meminta saya agar membantu supaya Keberadaan Anda Agung tidak terjadi
tidak ditetapkan sebagai terdakwa yang mulia. Apa yang Anda lakukan setelah terdakwa menelpon Anda? Saya membantu Brigadir Ananda Agung untuk melakukan barang bukti yang mulia. Kapan saudara tiba di lokasi kejadian? Sekitar 5 sore yang mulia sampai pukul 6 sore. Tepatnya saya sudah lupa. Apa yang saudara lakukan ketika saudara sudah di lokasi? Saya dan Brigadir Miftahul Rizki sampai di rumah dinas terdakwa. Selanjutnya kemudian meminta kepada terdakwa agar segera menelpon terlebih dahulu ke Polres Metro Jaya Selatan, Jakarta Selatan, karena sudah banyak warga yang menuruni mayat Brigadir Mufti Ramadana. Kemudian saya berjanji kepada terdakwa akan mengurus agar Barada Ananda Agung tidak ditetapkan sebagai terdakwa pada kasus tersebut. Oke, majelis masih ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Jadi saudara penuntut umum silakan untuk memberikan pernyataan. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Bagi penuntut umum, Baik, tanggal 9 Juli pada pukul 13.00 saudara kembali ke lokasi. namun pada saat itu saya sempat ngobrol dengan Pak Adi tentang apa kira-kira barang bukti selain senjata yang akan disita penyidik. Pak Adi menyampaikan bahwa penyidik menyita CCTV pos satpam perumahan, maka tidak ada lagi alibi untuk penyidik. Dari mana asal harddisk merek WD Purple 2 TB HDD CCTV dengan nomor seri WD 2098 PWLZ dan harddisk merek WD Purple 2 TB HDD CCTV dengan nomor seri WD 3921 PWLZ yang saudara dapatkan? Untuk harddisk tersebut yang terdapat stiker berwarna ungu saya dapatkan dari gudang penyimpanan Pak Adi. Dari gudang penyimpanan Pak Adi bagian bawah tangga rumah lokasi kejadian. Pak Adi sendiri yang menyuruh saya mengambilnya. Kemudian setelah saudara mengambil harddisk itu, apa yang saudara lakukan? Saya dan Miftahul Rizki menuju ke pos satpam perumahan dan bertemu dengan Sulaiman yang merupakan satpam perumahan tersebut dan menyampaikan bahwa akan menyita harddisk CCTV untuk kepentingan penyidikan. Setelah mengambil harddisk tersebut, saya dan Miftahul Rizki memberikan harddisk lain yang berasal dari rumah Pak Adi dan memerintahkan saksi Sulaiman yang merupakan satpam perumahan kompleks Polri untuk memasang kembali harddisk yang tersebut ke dalam tempat harddisk CCTV perumahan tersebut. Untuk harddisk yang saudara ambil itu saudara simpan di mana setelah saudara ambil? Saya menyimpannya di laci meja di ruang kerja Karo Paminal di Propam Polri Gedung Utama lantai 2 Jalan Trunojoyo nomor 3 Jakarta Selatan. Karena menurut Pak Adi tidak akan mungkin ada penyidik Polres Jakarta Selatan yang berani datang ke sana. Dari kami cukup yang mulia. Oke, dari saudara penasihat hukum apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mulia. Oke. Ada yang silakan. Apakah terdakwa menceritakan secara detail tentang apa yang terjadi sebenarnya di lokasi kejadian? Terdakwa hanya menceritakan kepada saya bahwa Agung telah melakukan penembakan terhadap Dwi karena Dwi mencoba memperkosa ibu Dini Iftihani. Terdakwa sama sekali tidak menceritakan bagaimana detailnya. Mungkin karena terdakwa sendiri masih terkejut karena baru saja mengetahui kejadian tersebut. Apakah terdakwa menceritakan kepada saudara bahwa Ananda Agung sebenarnya hanya melakukan pembelaan diri karena beliau khawatir Dwi akan beraksi ketika Agung mendatangi Dwi? Terdakwa tidak menceritakan apa-apa untuk kejadian tersebut. Ya, terima kasih dari kami cukup. Keberadaan Ananda Agung memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi, sehat dan sehat mengikuti sidang hari ini. Alhamdulillah sehat yang mulia. Ya,
Langsung saja dari majelis hakim, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan tanyakan. Untuk saudara saksi, bisa saudara jelaskan apa yang terjadi pada saat tanggal 8 Juli 2022? Bisa yang mulia. Yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2002, pada waktu itu saya sedang di dapur rumah Pak Dinas, Pak Adi. Tiba-tiba saya mendengar suara ibu ini berteriak minta tolong, sehingga saya langsung melari ke arah sumber suara yang ternyata berada di teras. Di sana saya melihat ibu ini berteriak bahwa Dwi mencoba untuk memperkosa ibu tersebut, ibu Dini. Karena refleks terhadap hal tersebut, saya langsung menembakkan pistol ke arah Dwi sebanyak 3 kali. Karena menurut saya perbuatan Dwi ini sudah terlalu kelewatan dan sangat kurang ajar. Bagaimana posisi Ibu Dini dan Dwi ketika saudara tiba di teras? Nah, posisi Ibu Dini dan Ibu Dwi ketika sudah tiba di teras, yaitu Ibu Dini dan Ibu Dwi masing-masing berdiri saling berhadapan. Ketika saya tiba, Dwi kemudian menghadap ke arah saya sambil terus melambaikan tangan. Pada saat itu Ibu Dini menyampaikan kepada saya bahwa Dwi mencoba untuk memperkosanya. Apakah terdakwa menjanjikan sesuatu kepada saudara? Nah, Pak Adi menjanjikan kepada saya bahwa saya tidak akan ditetapkan sebagai tersangka apabila menjadi terdakwa. Karena saya sempat khawatir, namun Pak Adi menenangkan saya dan menjamin akan membantu saya. Namun, kalaupun saya nanti ditetapkan sebagai terpidana, saya tetap berterima kasih kepada Pak Adi karena saya sudah melihat usahanya yang cukup sulit untuk membantu saya. Oke, majelis masih ada tambahan? Tidak ada? Jadi saudara penuntut umum, silakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Bagi penuntut umum. Baik, apakah ketika saudara mendatangi Brigadir Dwi Ramadan di teras rumah tersebut, gelagat yang mencurigakan atau membahayakan dari Brigadir Dwi Ramadan yang menurut saudara dapat membahayakan diri saudara maupun Ibu Dwi Isyani? Tidak ada. Dwi hanya berdiri melambaikan tangan seolah menyangkal perkataan Ibu Dini yang berteriak bahwa Dwi mencoba untuk memperkosanya. Baik, dari kami cukup yang mulia. Dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia, saudara saksi. Selamat sore. Sore penasihat hukum. Bisa saudara ceritakan bagaimana pelaku dari Brigadir Dwi Ramadan? Baiklah, saya akan menceritakan perilaku Dwi Brigadir Ramadan. Nah, Dwi memang orangnya tidak baik, kurang disiplin, bahkan sering bercanda terlewat batas. Nah, saya dan para ajudan lainnya yang bertugas di rumah dinas Pak Adi juga tahu bahwa Dwi ini memang terlalu sering menonton film porno. Hal itu yang membuat saya sangat geram ketika mengetahui Dwi mencoba memperkosa Ibu Dini yang merupakan istri dari atasannya sendiri. Dari kami sekian yang mulia. Dari saudara terdakwa ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Oke. Saudara saksi ada yang ingin saudara tambahkan? Tidak ada yang mulia. Karena keterangan dari saudara saksi telah kami periksa, selanjutnya saudara saksi bisa mengambil tempat yang telah kami sediakan. Dan bagi saudara penuntut umum silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik, saksi Sulaiman memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi yang mulia. Sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Yang mulia. Oke, langsung saja dari majelis hakim, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Siapa yang menandatangani saudara pos satpam perumahan untuk mengambil hard disk CCTV perumahan saat itu? Ada 2 orang yang datang, namun saya tempat membaca salah satu papan namanya, salah satu di antaranya mereka bernama Anwar. Apa yang mereka sampaikan kepada saudara?
yang bernama Anwar datang kepada saya kemudian menyampaikan akan meminta hadir CCTV pos, namun saya segan karena melihat keduanya bersengaja berpangkat bintang 1. Kemudian setelah mengambil hard disk CCTV tersebut, apa yang mereka lakukan? Saya diberikan 2 buah hard disk yang saya tidak kenal modelnya karena berbeda dengan hard disk yang biasa dipakai oleh CCTV pos. Saya sudah sampaikan bahwa tidak bisa terpasang karena tidak cocok dengan tempatnya. Ada suara petahan di bagian tempat hard disk CCTV. Majelis masih ada yang ingin tambah? Tidak ada. Jadi saudara penuntut umum silakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Namun kami rasa apa yang disampaikan saudara saksi Sulaiman berdasarkan pertanyaan majelis hakim tadi, kami rasa sudah sangat jelas. Oke, dari penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Dari kami tidak ada yang mulia. Dari saudara terdakwa ada tambahan? Saudara terdakwa. Saudara saksi ada yang ingin saudara tambahkan? Tidak ada yang mulia. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, silakan kepada saksi untuk kembali ke aktivitasnya. Pada penuntut umum, apakah masih ada alat bukti yang ingin dihadirkan? Tidak ada. Baik, kepada seluruh penasihat, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada alat bukti yang akan saudara hadirkan? Ada yang mulia, kami akan menghadirkan satu orang saksi. Beliau adalah Dr. Nur Hidayat SHMH yang merupakan dosen hukum pidana pada Fakultas Syariat dan Hukum Kulit Alauddin Makassar. Baik, silakan hadapkan ahli ke ruang persidangan. Saudara ahli Dr. Nur Hidayat SHMH, kami merupakan masuki ruang persidangan. Selamat pagi saudara ahli. Oh, sehat mengikuti sidang hari ini. Siap dan sehat. Baik, saudara ahli, tunjukkan kartu identitas, saudara tulis isi dan sertifikat keahlian serta CV saudara. Oke, silahkan saudara sebutkan identitas saudara. Mengenalkan saya Dr. Hidayat SHMH, tempat tinggal Pontianak, Gang Bersama, nomor 8, Jalan Sutoyo. Tanggal lahir saya si 2004. Mengenalkan saya Dr. Nur Hidayat SHMH, tempat tinggal Pontianak, Gang Bersama, nomor 8, Jalan Sutoyo. Tanggal lahir 25 Juli 1999. Untuk keluarga negaraan Indonesia, betul? Betul. Agamanya Islam. Betul. Untuk profesi saudara, saya dosen hukum pidana pada Fakultas Syariat dan Hukum UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2019 dan masih menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Syariat dan Hukum UIN Alauddin yang mulia. jadi saudara ahli, apakah saudara ahli kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara ahli memiliki hubungan darah, keluarga atau sunda dengan kami majelis hakim, panitera dan penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, apakah saudara ini sudah sering memberikan keterangan di persidangan? Iya yang mulia. Itu sebelumnya saudara wajib disumpah dulu. Saudara ahli bersedia untuk sumpah. Bersedia yang mulia. Silakan majelis hakim. Dengan Quran. Oke, Saudara saksi, silakan mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Silakan dulu kembali. Baik saudara ahli, kami ingatkan bahwa saudara ahli ini telah disumpah, maka dari itu seluruh keterangan saudara sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan saudara. Dimengerti saudara? Dimengerti yang mulia. Dari majelis hakim ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Silakan.
saudara saksi bisa saudara jelaskan bagaimana yang dimaksud lebih penghalangan? Baik, yang mulia, saya jelaskan secara harfiah. Obstruction of justice adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo-Saxon yang dalam doktrin ilmu hukum pidana sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Sedangkan Charles Boyle dalam penelitiannya yang berjudul Obstruction of Justice telah dibacakan yang diterbitkan oleh Library of Congress New York pada tahun 2014 mengatakan bahwa obstruction of justice yang artinya penghalang keadilan adalah kegagalan tujuan pemerintah dengan kekerasan, korupsi, penghancuran bukti atau penerapan. Menurut legal dictionary bahwa obstruction of justice diartikan sebagai upaya untuk mengganggu administrasi pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum. Maksud mengancam saksi, pengancaman, percakapan yang tidak pantas dengan juri, menyembunyikan bukti atau mengganggu penangkapan. Kegiatan seperti itu adalah kejahatan. Ahli menilai definisi ini dalam Black Law Dictionary lebih jelas dan spesifik karena menunjuk pada kegiatan untuk menghalang-halangi proses hukum sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal sampai proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri. Bentuk intervensi tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang beretikat buruk dan memiliki kepentingan langsung dengan hasil proses hukum yang sedang berjalan. Nah, istilah perbuatan menghalangi proses pengadilan muncul karena perbuatan ini diatur dalam pasal 221 KUHP yang secara historis KUHP Indonesia berasal dari Wetback Lancet Belanda yang diambil dari Penal Code Prancis, di mana negara-negara tersebut menganut sistem hukum Eropa kontinental. Artinya, perbuatan menghalangi proses peradilan sudah dikenal dan diatur dalam sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Kemudian ketika Indonesia merdeka, aturan tersebut tetap diberlakukan. Sekian. Untuk umum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Dari penasihat hukum ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, coba saudara jelaskan bagaimana kaitan antara obstruction of justice dan tindak pidana yang berkaitan dengannya. Baik, saya akan jelaskan. Nah, tindak pidana menghalangi proses peradilan atau biasa disebut obstruction of justice merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana lain. Kata berkaitan dengan tindak pidana ini bermaksud kategori follow atau tindak pidana turunan yang tidak memungkinkan untuk terjadi jika tidak didahului dengan tindak pidana pokok. Bisa saudara jelaskan bagaimana pembuktian obstruction of justice dalam KUHP dapat terpenuhi? Baik, saya jelaskan tentang Indonesia hukum. Pembuatan obstruction of justice menggambarkan adanya kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu. Nah, bentuk-bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan sebagaimana pasal 221 ayat 1 adalah A. Pada ayat 1 ke 1 yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan. 2. Menyembunyikan orang yang dituntut karena kejahatan. 3. Memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan. 4. Memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penahanan. Poin B pada ayat 1 kedua, setelah dilakukan suatu kejahatan dengan maksud untuk menutupinya, menghalang-halangi, mempersulit penyidikan atau penuntutan. 2. Menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang berkaitan dengan kejahatan dilakukan. 3. Menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan bekas-bekas kejahatan lainnya. 4. Menarik benda-benda yang berkaitan dengan kejahatan dari pemeriksa para penegak hukum. Nah,
dari konstruksi pasal 221 KUHP yang ada, maka secara jelas pasal 221 KUHP mensyaratkan untuk terbukti terlebih dahulu tindak pidana apa yang sedang dihalangi proses penanganannya. Sebagai contoh, membawa penumpang di mobil itu bukan merupakan pidana, namun jika terbukti bahwa penumpang yang dibawa adalah pelaku kejahatan, maka yang membawa penumpang tersebut dapat dijerat pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, kemudian pasal 221 ayat 1 KUHP mensyaratkan untuk dapat dibuktikannya actus reus dan mens rea dari pelaku obstruction of justice pada pasal 221 ayat 1 ke 1 terdapat unsur barang siapa dengan sengaja dengan terdapatnya unsur ini, maka selain harus terbukti terlebih dahulu apakah orang yang ditolong oleh terdakwa dengan berbagai bentuk di pasal 221 ayat 1 ke 1 bentuk-bentuk melakukan tindak pidana, harus dibuktikan pula bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan kealpaan pada pasal 221 ayat 1 ke 2 terdapat unsur dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyidikan atau penuntutan. Dengan adanya unsur ini, maka selain harus terbukti actus reus terdakwa sebagaimana dalam pasal 221 ayat 1 kedua, harus terbukti pula mens rea terdapat bahwa terdakwa benar-benar memiliki maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Sekian dari saya. Dari kami cukup, Yang Mulia. Dari terdakwa apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Dari saudara ahli masih ada keterangan yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada, Yang Mulia. Oleh karena sudah tidak ada lagi yang ingin menanggapi, silakan kepada ahli untuk mengambil identitas sertifikat dan CV-nya di panitera dan silakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Baik. Dari saudara penasihat hukum, apakah masih ada alat bukti yang ingin dihadirkan? Sudah tidak ada, Yang Mulia. Oleh karena tidak ada alat bukti yang dihadapkan oleh penasihat hukum, maka kami persilakan kepada saudara untuk menempati kursi pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis masih ada yang ingin bertanya? Ada, Yang Mulia. Silakan. Saudara terdakwa, bisa saudara jelaskan saat ini bekerja di mana? Baik, Majelis Hakim. Terakhir saya bekerja sebagai Wakapolres Jakarta Selatan sebelum akhirnya dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap saya. Apakah benar saudara sebelumnya bekerja sebagai Kadif Propam Polri? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan Brigjen Nur Alim Anwar dan Brigjen Miftahul Rizki? Saya kenal keduanya, Yang Mulia. Keduanya merupakan mantan bawahan saya ketika menjadi Kadif Propam. Dari selanjutnya saudara penuntut umum, silakan Bu. Terima kasih, Yang Mulia. Baik saudara terdakwa, kenapa saudara menghubungi Brigjen Nur Alim Anwar dan Brigjen Miftahul Rizki? Karena saya tahu betul kemampuan mereka berdua dan loyalitas mereka berdua terhadap saya, apalagi jika sudah menyangkut persoalan keluarga. Terhadap uang medis yang diambil Brigjen Nur Alim Anwar dan Brigjen Miftahul Rizki dari gudang penyimpanan saudara, itu saudara dapatkan dari mana? Saya sudah mempersiapkan harddisk tersebut ketika malam setelah saya mengantar istri saya untuk memberikan kesaksian. Saya kembali ke rumah dinas di mana di sana sudah terpasang garis polisi. Saya sengaja mencari harddisk bekas yang sebelumnya saya letakkan di kamar karena
Sejak awal saya sudah curiga dengan CCTV pos satpam di perumahan yang bisa saja merekam seluruh kejadian penembakan. Namun ketika akan membawa hadis tersebut keluar rumah dinas, saya mendengar ada yang masuk, jadi saya letakkan saja di bawah tangga. Siapa yang saudara lihat waktu itu? Salah satu penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya tidak tahu namanya, namun saya kenal karena merupakan bawahan saya. Sekian yang mulia. Saudara penasihat hukum ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Dari saudara terdakwa ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih sebelumnya yang mulia. Saya sebagai terdakwa di sini hanya ingin keadilan yang seadil-adilnya yang mulia. Apa yang saya lakukan ini semata-mata menjaga kehormatan dan nama baik keluarga yang mulia. Atas dasar tersebut, saya rasa tidak pantas saya dinyatakan bersalah. Mohon maaf untuk saudara terdakwa, untuk hal yang seperti itu tidak bisa kami tentukan, tapi akan dipertimbangkan di dalam musyawarah. Sudah tidak ada lagi tanggapan dari terdakwa? Tidak ada yang mulia. Oke, karena penuntut umum telah menghadapkan alat buktinya dan penasihat hukum tidak menghadapkan alat bukti serta telah dilakukan agenda pemeriksaan terdakwa, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Pada saudara penuntut umum, apakah tuntutan sudah ada? Belum yang mulia. Butuh waktu berapa lama menyiapkan tuntutannya? Kami membutuhkan waktu 3 hari yang mulia. Bagaimana Pak Nitra? Untuk saudara penasihat hukum siap 7 hari ke depan? Siap yang mulia. Oke, baik, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan pada hari Senin tanggal 16 September 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Dengan ini kami majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan dihadapkan kembali pada sidang selanjutnya. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor rek perkara 378/PID.B/2022 PN Jakarta Selatan. Menurut acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa siap dan sehat mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap. Sesuai dengan agenda penundaan sidang kita yang lalu, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh kami majelis hakim. Jadi kami ingatkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk memperhatikan dengan baik apa yang kami sampaikan. Baik, saya ingin membacakan dulu putusannya. Putusan nomor rek 378/PID.B/2022 PN Jakarta Selatan. Demi pengadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Dakwaan primer bahwa terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi pada tanggal 08 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu itu atau waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyelidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau orang lain menuntut ketentuan undang-undang terus-menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Dan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, dan saya nyatakan telah dibacakan. Subsidiar bahwa terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi pada tanggal 08 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Duren
3 Raya nomor 51 RT 8 RW 6 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara, melakukan atau menyentuh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan barang siapa yang sudah terjadi kejahatan menyuruh, melakukan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda, tempat atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang buat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi, baik pun atau orang lain yang menurut peraturan undang-undang selalu ada sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian. Segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan yang dilakukan terdakwa itu sebagai berikut, dan saya nyatakan telah dibacakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Irjen Pol Adi Rizaldi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyembunyikan orang lain yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian sebagaimana dalam dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Irjen Pol Adi Rizaldi dengan pidana selama penjara 9 tahun. 9 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone dan kami anggap telah dibacakan sehingga dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Dengan demikian, diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan Aldi SHMH selaku Hakim Ketua, Rahel Azahra SHMH dan Deni Wartono SHMH masing-masing sebagai hakim anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dinyatakan serta dihadapkan Saudara Ulfi Eka Maulani SHMH dan Saudara Wafi SHMH sebagai jaksa penuntut umum dengan dibantu oleh Saudara Syahrial Mukhtar SHMH dan dibantu oleh panitera pengganti yaitu Mega Setiasari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim anggota 1 menandatangani, hakim ketua menandatangani, hakim anggota 2 menandatangani, hakim dan panitera pengganti menandatangani. Baik, terima kasih. Dan jika menolak, saudara berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Bagaimana saudara terdakwa? Bisa saya berbicara sama kejadian yang silakan. Bagaimana? Bagaimana saudara terdakwa? Sudah siap? Nah, silakan kembali ke tempat saudara. Nah, jadi yang silakan bagaimana terdakwa? Kami mengajukan banding ini. Baik, dari penuntut umum, apakah menerima putusan dari kami? Terima yang mulia.
Oleh karena berkas perkara telah diputus, sidang akhir PN Jakarta Selatan dengan nomor rek perkara 378-B/2022 PN Jakarta Selatan menurut acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Irjen Pol Adi Rezaldi dengan kini kami nyatakan sidang selesai dan ditutup.